Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam bab zakat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan membahas tentang golongan-golongan yang tidak berhak atau golongan-golongan yang diharamkan dalam menerima zakat. Man yahrum alaihi zakah. Qala al-muallif rahimahullah Said Qutb, bahwasanya sang penulis Syekh Said Qutb mengatakan dalam kitabnya Fiqh Sunnah, orang-orang atau golongan yang diharamkan untuk menerima zakat yang pertama adalah al-kafarat wal mulahidah, yaitu orang kafir dan ateis yang tidak percayakan Tuhan, ya. Kemudian yang kedua adalah Banu Hashim, keluarga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah al-aba wal abna, para ayah dan para anak. Dan yang keempat adalah az-zaujah, istri. Dan yang kelima adalah sarfus zakah fi wujuhil qurb. Jadi menunaikan zakat dan uang zakatnya tersebut dibayarkan atau ditunaikan dengan tujuan untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kita akan membahas satu persatu di slide berikutnya. Dan golongan pertama yang tidak berhak atau yang haram menerima zakat adalah al-kafaratu wal mulahidah, orang-orang kafir dan orang ateis. Nah, di sini dalam pembahasan kali ini adalah golongan yang diharamkan menerima zakat. Maksudnya zakatil mafruḍah, zakat yang wajib. Ya. Dan di sini pertama orang kafir dan orang yang ateis. Ittafaqal ulama ala anna al-kafarata wal mulahida yahrum alaihim as-sadaqah. Dan para ulama itu telah bersepakat bahwasanya orang kafir dan orang ateis itu haram bagi mereka untuk menerima zakat. Jadi mereka itu tidak berhak menerima zakat. Dalilnya adalah tukhal min aghniyaihim wa turad ala fuqaraihim, dan diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Dan maksud di sini wal maqsudu bihim aghniya'il muslimin, dan maksud mereka di sini aghniyaihim, mereka diambil dari orang-orang kaya mereka. Maksud mereka di sini adalah orang muslim dan diberikan kepada fuqaraihim, orang-orang fakir mereka, dan mereka di sini adalah orang muslim. Jadi memang zakat itu diambil dari orang muslim kemudian diberikan kepada orang muslim juga, tidak diberikan kepada orang-orang selain muslim. Dan di sini ajma'a ahlul ilm anna adh-dhimmiyya la yu'ti min zakatil amwali syai'an, bahwasanya para ahlu ilmi telah bersepakat orang kafir dhimmi. Az-dhimmi itu di sini adalah artinya kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang hidup di negara Islam dan di bawah perlindungan dan penjagaan kaum muslimin dengan sebab mereka membayar upeti atau jizyah ya kepada kaum muslimin tersebut. Nah, walaupun di sini dhimmi, kafir dhimmi, mereka juga tidak berhak untuk menerima zakat. Wa yustatna min dzalika al-mu'allafati qulubihim. Kecuali di sini dikecualikan ya orang-orang yang dari mereka yang telah masuk Islam. Nah, mu'allaf, maka mu'allaf itu mereka berhak menerima zakat. Dan seperti yang dibahas sebelumnya ya. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu orang fakir, miskin, kemudian orang-orang amil ya, yang pengumpul zakat, kemudian orang mu'allaf, kemudian ar-riqab yang budak yang bebaskan, kemudian al-gharimin, fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, itu adalah 8 orang yang berhak menerima zakat. Selain itu tidak berhak ya. Kemudian yajuzu an ya'tu min sadaqat at-tawwu' ad-dalil. Nah, sedangkan untuk sedekah an yu'taw min sadaqat at-tawwu', mereka itu orang kafir atau orang ateis atau orang kafir dhimmi itu boleh menerima sedekah. Nah, tapi di sini sedekah itu tatawwu, yaitu sedekah yang sifatnya bukan wajib. Nah, ada zakat wajib, ada juga sedekah tidak wajib. Nah, mereka boleh menerima sedekah gitu kan, asalkan itu tidak wajib. Jadi yang diharamkan bagi mereka adalah menerima zakat wajib, az-zakatil mafruḍah. Sedangkan untuk sedekah tatawwu, yaitu sedekah sunnah, pengen sedekah aja gitu, nah itu mereka juga boleh menerimanya. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nah, di sini dikatakan ya dalam qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 8, Bismillah, wa yut'imuna at-ta'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditahan. Nah, di sini bahwasanya ayat ini menjelaskan kalau mereka berhak menerima sedekah sunnah, bukan sedekah wajib.
Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Banu Hashim. Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini al-murad bihim, yang dimaksud dari Bani Hashim itu al-Ali, keluarga Ali, al-Aqi, al-Ja'far, al-Abbas, al-Harith. Nah, di sini dalam keturunan Nabi Bani Hashim juga termasuk Bani Abdul Muttalib. Mereka itu adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Qudamah la na'lam khilafan fi anna Bani Hashim la tahillu lahum as-sadaqah al-mafruḍah. Nah, bahwasanya di sini Ibnu Qudamah mengatakan tidak ada perbedaan pendapat, bahwasanya semuanya sepakat kalau Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad SAW itu tidak halal baginya menerima zakat ya wajib. Jadi tidak berhak ya, diharamkan menerima zakat wajib. Mengapa seperti itu? Nah, di sini dalilnya adalah inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Nah, dalilnya ini ya, sungguhnya zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena zakat adalah kotoran manusia. Hadis riwayat Muslim. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa keluarga Nabi Muhammad tidak berhak menerima zakat? Jawabannya adalah karena sebagai pemuliaan terhadap mereka. Sebab mereka itu kerabat Nabi atau keturunan ya, kerabat keturunan yang mana mereka adalah nasab manusia yang paling mulia, sehingga tidak pantas menerima zakat yang merupakan kotoran manusia. Karena zakat tersendiri itu adalah tujuannya membersihkan pemiliknya dari kotoran dosa. Jadi karena nasab mereka itu tidak pantas untuk menerima zakat dari kaum muslimin, ya, karena nasab yang mulia. Kama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqata ala Bani Hashim, harrama kadzalika mawalihim ya. Jadi sebagaimana zakat tersebut diharamkan, penerimaan zakat tersebut diharamkan kepada Bani Hashim, maka diharamkan pula maula Bani Hashim, itu adalah budak. Diharamkan pula budak-budak yang dimerdekakan oleh Bani Hashim itu untuk menerima zakat dari orang-orang. Jadi memang pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa maula Bani Hashim, budak-budak yang dimerdekakan oleh Bani Hashim itu memiliki hukum yang sama dengan Bani Hashim dalam haramnya zakat bagi mereka. Ikhtalafa al-ulama'u fi sadaqat at-tatawwu' hal tahillu lahum am tahrum 'alaihim. Nah, di sini sedangkan ulama itu berbeda pendapat untuk masalah sedekah yang tidak wajib, sedekah sunnah. Apakah Banu Hashim, keturunan Nabi Muhammad, dan budak-budak yang dibebaskannya itu berhak menerima sedekah sunnah? Nah, di sini para ulama itu berbeda pendapat. Qala Syaukani, dan di sini Imam Syaukani mengatakan ada mahal sadaqatul fard wa tatawwu. Jadi ada mahal sadaqatul fard wa tatawwu, bahwasanya mereka haram baginya, ada muhal itu adalah tidak halal, maksudnya adalah haram ya. Haram bagi Bani Hashim menerima zakat mafruḍah yang wajib maupun yang sunnah, dua-duanya nggak boleh. Nah, di sini dalilnya adalah zahir qaulu, bahwasanya setelah jelas ya, dalilnya la tahillu lana sadaqah, tidak dihalalkan bagi kami adalah sedekah. Jadi di sini sedekah ini baik sedekah wajib maupun zakat wajib maupun sedekah yang sifatnya sunnah. Nah, bahwasanya itu ya. Jadi sama aja antara keduanya, tidak halal bagi mereka Bani Hashim, karena ya mereka itu adalah nasab yang mulia. Dan golongan pertama yang diharamkan untuk menerima zakat, mereka adalah orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, adalah al-kafaratu wal mulahidah, orang-orang kafir dan orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Ittafaqal ulama'u ala anna al-kafarata wal mulahidata yahrum alaihim sadaqah, bahwasanya para ulama bersepakat orang-orang kafir dan orang-orang ateis tidak berhak atasnya menerima sedekah. Jadi mereka itu haram ya menerima zakat. Nah, di sini adalah as-sadaqah al-mafruḍah wa az-zakat al-mafruḍah, itu zakat atau sedekah yang wajib. Nah, jadi di sini mereka tidak berhak, yang haram bagi mereka untuk menerima zakat yang wajib. Zakat wajib. Dalilnya tu'khad min aghniyaihim wa turad 'ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Nah, maksud di sini adalah mereka itu, wal maqsudu bihim, maksud mereka di sini adalah aghniyaul muslimin, orang-orang kaya muslim
dari orang muslim, dan fuqaraihim juga di sini himnya adalah kembali ke orang-orang muslim. Jadi diambil dari orang-orang kaya dari para muslimin dan diberikan kepada orang-orang fakir muslimin. Jadi zakat wajib itu diambil dari orang muslim, orang kaya muslim, dan diberikan kepada orang fakir muslim. Jadi selain non muslim tidak berhak menerima zakat wajib tersebut, ya. Wa ajma'u ahlul ilm anna dhimmi. Nah, di sini ahlul ilm telah bersepakat juga menyepakati, ya, bahwasanya az-zimmi adalah kafir zimmi. Mereka adalah orang kafir yang hidup di negara Islam dan di bawah perlindungan dan penjagaan kaum muslimin dengan sebab mereka membayar jizyah atau upeti, ya, yang dibayarkan kepada kaum muslimin. Jadi an-zimmi, ya, la yu'ti min zakatil amwali syai'an. Bahwasanya kafir zimmi pun tidak berhak menerima zakat wajib seperti kafir yang bukan zimmi, orang-orang kafir yang lainnya. Wa yustatna min dzalika mu'allafati qulubihim. Dan dikecualikan yaitu orang yang mu'allaf, orang yang masuk Islam, tertarik dengan Islam dari mereka. Nah, bahwasanya orang mu'allaf itu termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi ada 8 yang sebelumnya diterangkan, ya. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dalilnya inna sadaqatil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Dan 8 asnaf itu, 8 golongan itu adalah mereka yang berhak menerima zakat. Termasuk di dalamnya ada fakir, kemudian ada mu'allaf, orang yang masuk Islam, ya. Yajuzu an ya'tu min sadaqatit tatawwu' lid dalil. Nah, di sini yajuzu an ya'tu min sadaqatit tatawwu'. Sedangkan untuk sedekah yang sifatnya sunnah, bukan wajib, misalkan ketika seorang muslim ingin sedekah, ya udah ingin sedekah aja, bukan sedekah wajib, maka boleh. Jadi orang kafir, orang ateis, orang kafir zimmi, mereka tidak boleh menerima zakat wajib, tetapi boleh menerima zakat sunnah dari orang-orang muslimin. Dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditahan. Quran surat Al-Insan ayat 8. Dan golongan yang kedua yang haram menerima zakat adalah Banu Hashim, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya Banu Abdul Muttalib. Al-muradu bihim, yang dimaksud Banu Hashim ini adalah Al-Ali, keluarga Ali, Al-Uqail, keluarga Uqail, Al-Ja'far, keluarga Ja'far, Al-Abbas, keluarga Abbas, dan Al-Harith, keluarga Haris, ya, muradnya yang dimaksud Banu Hashim. Dan termasuk di dalamnya Banu Muttalib, ya, Abdul Muttalib. Qala Ibnu Qudamah la na'lam khilafan fi anna Bani Hashim la tahillu lahum as-sadaqatul mafruḍah. Dan di sini Ibnu Qudamah mengatakan la na'lam khilafan, kita tidak mengetahui perbedaan pendapat. Maksudnya adalah mereka tidak ada ulama itu tidak berbeda pendapat mengenai hal ini, yaitu bahwasanya mereka sepakat Banu Hashim, keluarga Nabi, itu tidak halal bagi mereka untuk menerima zakat. Jadi haram, ya, bagi mereka untuk menerima zakat. Dalilnya adalah inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammadin innama hiya awsakhan nas. Sesungguhnya zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakat adalah karena zakat itu adalah kotoran manusia. Hadis riwayat Muslim, ya. Mengapa seperti itu? Karena di sini mengapa mereka diharamkan menerima zakat? Sebagai pemuliaan terhadap mereka, pemuliaan terhadap keluarga Nabi. Sebab mereka itu kerabat Nabi, ya. Dan kerabat Nabi adalah nasab manusia yang paling mulia, sehingga tidak pantas menerima zakat yang merupakan kotoran manusia. Kan di sini zakat itu kan membersihkan pemiliknya dari kotoran dosa. Jadi sebagai pemuliaan, jadinya keluarga Nabi Muhammad Banu Hashim wa Abdul Muttalib tidak berhak atasnya, diharamkan atas mereka menerima zakat.
ya. Kama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqah ala Bani Hashim harramaha kadzalika ala mawalihim. Dan di sini sebagaimana Nabi Muhammad mengharamkan penerimaan sedekah atas Bani Hashim, maka diharamkan pula budak-budak mawalihim, itu adalah budak-budak yang dimerdekakan oleh Bani Hashim. Jadi Bani Hashim tidak halal, yaitu haram menerima zakat dari orang-orang, begitu pula budak-budak yang dimerdekakan oleh Bani Hashim. Dan pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwasanya mereka budak-budak yang dibebaskan oleh Bani Hashim itu memiliki hukum yang sama dengan Bani Hashim dalam hal haramnya zakat bagi mereka. Jadi mereka tidak berhak menerima zakat. اختلف العلماء في صدقة التطوع هل تحل لهم أو تحرم عليهم. Sedangkan ulama berbeda pendapat mengenai sedekah tatawu, itu adalah sedekah yang tidak wajib, sedekah sunnah ya. Ketika misalkan kita ingin memberikan mereka sedekah aja gitu, bukan sedekah atau zakat wajib ya, maka di sini ulama berbeda pandangan, berbeda pendapat. Nah di sini qala Syaukani, dan Imam Syaukani berkata ada mahal sadaqatil fardi wa tatawwu' lid dalil. Nah di sini bahwasanya menurut Imam Syaukani sama saja hukumnya. Jadi haram bagi Bani Hashim dan mawalihimnya itu menerima sadaqatil fardu atau zakat fard, zakat wajib maupun sunnah. Jadi dua-duanya tidak boleh. Dalil dengan dalil qauluhu la tahillu lana sadaqah, dengan dalil perkataan Nabi Muhammad SAW bahwasanya tidak halal bagi kami menerima sedekah. Nah di sini jadi untuk Banu Hashim baik sedekah atau zakat wajib ataupun sunnah tidak halal bagi mereka. Berbeda kalau yang al-kafra wal mulahadah ya. Jadi kalau yang diharamkan kepada orang-orang kafir dan ateis itu adalah zakat yang wajib. Sedangkan zakat sunnah tidak apa-apa diberikan kepada orang kafir ataupun orang ateis. Kalau Banu Hashim dua-duanya tidak. Yang selanjutnya adalah al-aba wal abna. Jadi ittafaqal ulama ala annahu la yajuz i'ta'i zakat ila al-aba. Jadi ulama telah bersepakat bahwasanya tidak boleh memberikan zakat kepada ayah. Al-aba itu jamu min al-ab, ayah-ayah ke atas ya. Jadi al-ayah, al-ajdad, kakek-kakek, al-jaddat, nenek-nenek, al-abna, anak-anak, wa abna al-abna, anak-anak dari anak-anaknya, wal bint, anak perempuan, wa abnaihin, dan anak dari anak perempuan. Lianna, kenapa? Jadi kenapa tidak boleh? Karena lianna yajibu 'alal muzakki an yanfiqa 'alaihim. Karena mereka itu adalah yang wajib dinafkahi oleh orang yang si muzaki tersebut. Bahwasanya orang yang akan memberikan zakat wajibnya itu memiliki tanggungan, dan tanggungan yang harus dinafkahi adalah mereka-mereka itu. Ada al-abna, al-ajdad, wa ghairu dzalik, dan selainnya itu ya. Jadi maka para mereka itu al-aba wal ajdad wal jaddat wal abna wa abna al-abna wa bint wa ibnaihinna itu adalah mereka jadi tidak boleh ngasih zakat kepada mereka ya, karena mereka itu adalah tanggungan yang wajib dinafkahi. Fa idza dafa'a zakat ilaihim, kalau misalkan membayar zakat kepada mereka, faqad jalaba li nafsihi naf'an, maka dia telah mengambil suatu manfaat biman'i wujubin nafaqa alaihi. Jadi dia tuh seakan-akan telah mengambil manfaat yang mana agar dia tidak menafkahi mereka, seperti itu. Jadi kalau misalkan dibolehkan zakat kepada mereka, berarti kan dia menjadikan dia tidak menafkahi mereka, karena ya sudah, saya zakat ke mereka aja biar saya tidak menafkahi mereka, padahal nafkah kepada mereka itu adalah wajib ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah az-zaujah, istri. Ajma' ahli al-'ilm ala anna ar-rajula la yu'ti zawjatahu az-zakah. Dan di sini para ahlul ilm juga bersepakat bahwasanya tidak boleh memberikan zakat kepada istri ya, karena istri adalah orang yang wajib dinafkahin. Illa, nah di sini ada pengecualian, kecuali idza kanat madinatun fatu'ta min sahmil gharimin, kecuali kalau misalkan istrinya itu memiliki hutang.
Maka di sini dibolehkan bagi suami memberikan zakatnya kepada istri tersebut atas dasar al-gharimin, termasuk digolongkan ya, si istri tersebut digolongkan sebagai al-gharimin, orang-orang yang memiliki hutang, orang-orang yang berhutang. Karena al-gharimin ini termasuk min asnaf ats-tsamaniyah. Jadi al-gharimin ini termasuk golongan-golongan yang wajib yang berhak menerima zakat. Yaitu ad-diya dainaha, untuk menunaikan untuk melunasi hutangnya. Jadi seperti itu ya. Pengecualiannya itu kalau istrinya itu seorang yang mempunyai hutang banyak, maka dibolehkan untuk suami berzakat kepadanya untuk melunasi hutang si istrinya tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah sarfuz zakah fi wujubil qurb, membayarkan zakat atas dasar pembayaran tersebut itu untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah di sini tidak boleh. La yajuzu sarfuz zakah ila al-qurbi allati yataqarrab ila Allah. Jadi yataqarrab biha ila Allah. Jadi tidak boleh menunaikan zakat itu, uangnya tersebut dipergunakan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya adalah mitlu li bida'il masjid, untuk membangun masjid. Jadi dia menzakati uangnya, kemudian uang tersebut dipakai untuk membuat masjid. Nah itu tidak boleh. Wal qanatir, dan jembatan-jembatan. Wa islahut turuqat, untuk membenarkan jalan ya, untuk memperbaiki jalan. Kemudian wa tawsi'at 'alal adyaf, untuk menerima kunjungan tamu. Terus wa takfinil mauta, untuk memberikan kafan terhadap orang-orang meninggal, dan seterusnya. Itu tidak boleh, karena zakat itu harus ditunaikan kepada orang-orang yang berhak. Dan di situ ada 8 ya, yang saya katakan tadi, al-fuqara wal masakin dan selanjutnya. Nah, sedangkan untuk tujuannya untuk membangun masjid, untuk jembatan, memperbaiki jalan dan sebagainya, yaitu ya takfinul maut atau tawsi'atul adyaf, itu tidak boleh. Man alladhi yaqum bitawzi'i az-zakah? Siapa yang yang membagikan zakat? Nah, di sini bab akan membahas siapa sih yang akan membagikan zakatnya tersebut. Bahwasanya ittafaqal ulama, para ulama telah bersepakat ala annal mullak humul ladzina yatawallawna tafriq az-zakah. Bahwasanya ulama tuh udah bersepakat ya, bahwasanya al-mullak itu orang yang sahibul amwal, orang yang berzakat, yang memiliki uang. Maksud di sini al-mullak adalah ashabul amwal, sahibul mal, kita. Orang yang mempunyai uang, orang yang akan berzakat itu adalah orang yang membagikan zakatnya di anfusihim. Idza kanat zakatul amwal al-batinah, kalau apabila zakat tersebut berupa zakat batinah. Apa itu zakat batinah? Hiya urudit tijarah, itu barang perniagaan, al-dhahab, emas, fiddah, perak, wardikas, barang tambang ya, wal amwal dzahirah, dan begitu pula bentuk yang zahir, al amwal, harta yang zahir. Contohnya adalah azru', yaitu pertanian, wastimar, buah-buahan, wal mawashi, ternak, wal ma'adin, logam atau mineral. Jadi bahwasanya ulama itu bersepakat yang membagikan amwal, harta ya, baik itu harta zahirah al-batinah, itu adalah sahibul mali, itu orang yang akan berzakatnya. Jadi orang yang mau berzakat itu adalah yang membagikan zakatnya tersebut. Nah, di sini mana yang lebih afdal? Apakah ainal afdal idza kana al-mullak an yafarriqu zakat amwalihim al-batinah? Nah, di sini yang mana yang paling afdal apabila sang pemilik uang yang ingin berzakat tersebut yang membagikan zakat amwalul batinah, yaitu yang urudat tijarah wa dhahab wal fiddah. Nah, di sini yang paling afdal yang mana? Apakah dia membagikannya sendiri atau dia diserahkan kepada imam untuk agar sang imam itu membagikan zakatnya? Nah, ini permasalahan al-amwal al-batinah ya, tijarah wa dhahab wal fiddah wa rikas. Nah, di sini. Nah, menurut al-Hanabilah, al-afdal an yuwazzi'aha bi nafsihi. Nah, makanya yang afdal menurut Hanabilah yang afdal adalah membagikannya sendiri. Wa in i'taha lis-sultan jaiz, apabila memberikannya kepada
sultan. Kepada sultan itu adalah pihak yang membagikan zakat dalam negeri. Contohnya misalkan badan zakat, nah itu dibolehkan. Ini menurut Al-Hanabilah. Tapi menurut Al-Hanabilah yang afdol itu adalah membagikannya sendiri. Ini untuk al-amwal al-batinah. Kemudian yang pendapat Syafi'i, anna ad-daf'a ila al-imam idza kana 'adilan afdal. Nah, menurut Imam Syafi'i bahwasanya yang afdol itu membagikan zakatnya itu melalui imam, ya, melalui badan zakat imam apabila imamnya itu adil. Nah, kemudian untuk harta yang al-zahirah, al-amwal al-zahirah, menurut Malik dan Al-Ahnaf Syafi'iyah, menurut Imam Malik, Hanafi dan penganut Syafi'i, mazhab Syafi'i, fa imamul muslimina wa nawabu. Jadi para imam muslimin dan wakilnya itu lahum wilayah fi at-talab wal akhdi, bahwasanya mereka yang berhak untuk mengambil dan meminta dan mengambil zakat. Jadi diserahkan kepada imam muslimin ya. Itu menurut Malik, Hanafi dan pengikut madhab Syafi'iyah mengenai al-amwal al-zahirah. Sedangkan untuk Hanabilah, untuk fil amwal al-zahirah karaihim fil amwal al-batinah. Jadi sama, baik amwal al-zahirah atau batinah menurut Hanabilah, Ahmad bin Hanbal ya, pengikut madhab Ahmad, sama. Jadi afdolnya itu adalah membagikannya sendiri. Tapi kalau misalkan diserahkan kepada imam atau sultan, maka itu boleh. Seperti itu. Bara'atu rabbil mal bidaf'i ila al-imam al-'adl wal jur. Jadi di sini sang muzaki, sang pembayar zakat itu sudah terlepas tanggungannya apabila dia telah menunaikan zakatnya melalui sang imam muslim ya. Walaupun ternyata umat muslim itu ternyata ada yang adil, baik itu yang adil maupun yang enggak adil, yang tidak adil. Idza kana lil muslimina imam, jadi di Islam apabila seorang muslimin, orang-orang kaum muslimin ini memiliki imam yang mana imamnya tersebut seorang muslim, memeluk agama Islam, tabarra'a dhimmatuhu rabbil mal bidaf'i ilaihi. Maka di sini sang muzaki, sang pembayar zakat tersebut sudah terlepas dari tanggungannya dengan menunaikan zakatnya, membagikan zakatnya tersebut melalui diserahkan kepada imam. Illa, kecuali, nah di sini kecuali idza kana la yad'u az-zakah mawdi'aha fal afdal lahu an yunzi'aha bi nafsihi ala mustahiqiha. Kecuali apabila dia itu mengetahui bahwa sang imam ini tidak selalu terkenal bahwasanya zakat yang diterima oleh dia itu tidak dibagikan kepada orang-orang miskin, fakir, dan yang asnaf tsamaniyah itu sudah terkenal, misalkan imamnya itu tidak jujur dan menggunakan alokasi zakat tersebut untuk yang lainnya. Nah, maka itu lebih afdol untuk membagikannya sendiri kepada yang berhak. Illa, kecuali lagi idza qala bahal imam aw 'amilahu 'alayha, kecuali kalau misalkan dipaksa untuk bayar menyalurkan zakatnya itu melalui imam tersebut. Nah, kalau dipaksa itu tidak apa-apa. Karena kan di sini sebagai warga negara kita harus dan wajib untuk menaati sang pemimpin. Nah, untuk ini kalau misalkan di sini ketika kita tidak tahu nih sang pemimpin ini adil atau tidaknya, itu tetap kita tidak ada sudah terlepas tanggungan kita ketika kita menyalurkan zakat kita melalui imam. Tetapi apabila sudah diketahui sang imam tersebut sudah terkenal bahwa ketidakadilannya dan mengalokasikan dana zakatnya itu bukan untuk orang-orang yang berhak, tetapi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan membangun jalan, membangun negara, nah itu maka lebih baik kita menunaikan zakatnya langsung, lebih baik kita membagikan zakatnya itu dengan sendiri langsung gitu kepada yang berhak. Tapi kalau misalkan imam tersebut memaksa kita untuk harus menjadi aturan wajib dan harus menyalurkan zakat kepada sang imam, maka kita pun tidak berdosa, kita sudah lepas tanggungannya. Dan adapun dosanya yaitu dikembalikan pada sang imam tersebut, yang imam dan beserta jajarannya yang tidak adil.
Fa'an Anas qala, dari Anas berkata, ata rajul min Bani Tamim, bahwasanya pernah datang seorang lelaki dari Bani Tamim ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, idza addaitu zakata ila rasulika faqad bada'tu minha ila Allah wa Rasul, apabila aku menunaikan zakatku melalui utusanmu, apakah aku sudah terlepas dari tanggungan zakat tersebut? Maksudnya tidak berdosa ya. Maksudnya sudah selesai tanggungannya untuk membayar zakat tersebut. Kemudian Rasul berkata, na'am, ya, idza addaitaha ila rasuli, apabila engkau menunaikannya, menyalurkannya melalui utusanku, maka faqad bari'ta minha, maka engkau telah bebas, ya. Falaka ajroha wa ifmuha, maka bagi kamu pahalanya, ya, wa ifmuha, dan dosanya itu kepada yang tidak jujurnya, ada man baddalaha, kepada yang tidak jujur, kepada yang menggantikannya. Jadi tetap, adapun misalkan di sini bahwasanya gini, hadis ini menerangkan bahwasanya ketika seseorang sudah menunaikan zakat, nah di sini kepada imam atau kepada utusan imamnya, nah dia itu sudah bara'ah dhimmah, dia itu sudah lepas tanggungannya, sudah bebas. Adapun maka bagi sang yang memberikan zakat itu mendapat pahala, dan untuk dosanya, adapun dosanya ketika sang imam atau wakilnya itu atau jajarannya itu tidak menyalurkan zakat kepada yang berhak, maka dosanya kepada mereka, tidak kepada sang memberi zakat, seperti itu. Lanjut, istihbab i'ta' as-sadaqah lis-salihin, bahwasanya kita dianjurkan, sangat dianjurkan untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang saleh. Az-zakatu tu'ta lil muslim idza kana min ahli siham, bahwasanya zakat itu diberikan kepada seorang muslim lagi idza kana, apabila seorang muslim tersebut min ahli siham, dari golongan asnaf tsamaniyah, yang 8 tadi, lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya, yang berhak tersebut, ya, wadil istihqaq, dan yang memiliki keberhakan atas zakat tersebut, sawa'un akana salihan, baik si muslim tersebut yang diberi zakat itu orang yang saleh atau fasik, ya, illa, kecuali, idza alima, kecuali kalau kita mengetahui, annahu, bahwasanya seorang muslim tersebut sayasta'inu biha ala irtikabi ma haramallah, bahwa apabila kita mengetahui bahwa orang itu akan menggunakan harta pemberian zakatnya, harta dari zakat tersebut untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka fa innahu yamna' min dzalik, maka kita maka kita jangan menyalurkannya kepada orang tersebut, ya. Fa idza lam ya'lam, tapi apabila kita tidak mengetahui anhu syai', tidak mengetahui tentangnya sama sekali, au alima annahu, atau mungkin kita mengetahuinya dia akan memanfaatkan uang zakat tersebut yang kita berikan kepadanya itu, fa innaha yu'ta biha, untuk kebaikan, ya, bahwa jadi kita dibolehkan untuk memberi zakat kepadanya. Nah, di sini bahwasanya yang pertama adalah istihbab, ya, sangat dianjurkan untuk kepada orang yang saleh. Adapun kalau misalkan lis-salihin, adapun kalau misalkan kita tidak mengetahui orang yang akan kita beri zakat itu dia soleh atau tidak, ya, atau gimana dia selalu taat, atau dia itu mabuk-mabuk, atau irtikab ma haramallah, melakukan hal-hal yang diharam Allah, kalau kita tidak tahu itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengetahui bahwa orang yang akan kita beri zakat itu orang yang tidak benar, orang yang selalu berbuat maksiat, dan akan menggunakan uang yang kita berikan itu untuk berbuat dosa, contohnya untuk berjudi atau mabuk-mabukan, maka sebaiknya kita tidak memberikan uang zakat kita kepada orang tersebut. Nahi al-muzakki an yashtariya sadaqatahu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muzakki an yashtariya zakatahu, hatta, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang seorang muzakki, sang pembayar zakat. Jadi dilarang untuk sang pembayar zakat tersebut yang menunaikan zakatnya untuk membeli zakatnya tersebut. Itu tidak boleh dan dilarang oleh Rasul. Hatta, kenapa? Sehingga la yarji'u fiha, sehingga seperti ini, ketika kita ingin berzakat,
kita mau zakat misalkan, kemudian uang zakatnya itu kita beli sendiri, otomatis uang zakatnya itu adalah kembali untuk diri sendiri, ya kan, bukan kembalinya pada Allah. Jadi ya untuk sama aja ketika kita misalkan misalkan saya jual Instagram atau saya jual apa, tapi yang belinya saya sendiri, ya sama aja dengan bohong. Nah seperti juga dengan zakat, ketika kita berzakat kemudian zakati uang yang zakat yang kita zakat tersebut kita beli, barang zakat tersebut kita beli untuk diri kita sendiri. Nah itu tidak boleh. Nah dikiaskan seperti kama nahal muhajirin 'anil 'auda ila Makkah ba'da an faraqu muhajirin. Dikiaskan seperti Rasulullah SAW telah melarang kaum muhajirin untuk kembali ke Mekah setelah dia itu jadi tidak boleh. Rasul melarang kaum muhajirin itu untuk kembali ke Mekah setelah dia meninggalkan para muhajirin yang lain. Kemudian istihbab i'ta' az-zakah liz-zawji wal aqarib. Dan di sini sangat dianjurkan untuk memberi zakat, disunahkan ya, memberi zakat kepada suami atau kerabat dekat. Idza kana liz-zawjah mal tajidu fihi zakah, apabila sang istri tersebut memiliki harta yang wajib dizakati, falaha an tu'tiya li zawjiha al-mustahaq min zakatiha idza kana min ahli al-istihqaq. Nah, di sini apabila seorang istri itu memiliki harta yang wajib dia zakati, maka dia memberikan zakat, lebih utama baginya memberikan zakat tersebut kepada suaminya yang berhak, ya. Apabila sang suaminya itu termasuk dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, li'annahu la yajibu 'alaiha al-infaq 'alaihi, karena memang wanita itu tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi suami, berbeda dengan suami. Kalau suami itu wajib menafkahi istri, maka sang suami tidak boleh memberikan zakatnya itu untuk istrinya. Nah, kalau yang ini boleh, karena yang mempunyai uangnya itu adalah istri, kemudian istri ini ingin menyalurkan zakatnya, boleh kepada suaminya, karena istri itu tidak mempunyai kewajiban nafkah atas suaminya. Wa thawabuha fi i'ta'ihi afdal, dan apabila sang istri tersebut menyalurkan zakatnya tersebut kepada suaminya, maka baginya pahalanya itu lebih afdal. Mengapa? Karena sedekah itu harus kita melihat memberikan sedekah itu yang lebih afdal itu yang kepada yang terdekat kita. Nah, di sini wa thawabu fi i'tahi afdal min thawabiha idza a'tat al-ajnabi. Bahwasanya pahala menyalurkan zakatnya kepada suaminya itu lebih baik, lebih banyak, lebih afdal daripada dia memberikan zakatnya tersebut, menyalurkan zakatnya tersebut kepada orang lain. Dalilnya adalah Zainab imra'at Ibn Mas'ud qalat, bahwasanya Zainab istrinya Ibnu Mas'ud berkata, ya Nabi Allah, innaka amarta al-yawm bis-sadaqati, sesungguhnya Rasulullah, engkau telah menyuruh untuk bayar sedekah ya pada hari ini, wa kanat indi huli, dan saya memiliki perhiasan atau barang yang berhak untuk barang yang harus dizakati, gitu. Fa aradtu an atasaddaqa bihi, dan aku ingin menyedekahkannya. Kemudian faza'ama Ibn Mas'ud annahu waladuha ahaqqu dan tasaddaqat bihi alaihi. Dan di sini suaminya Ibnu Mas'ud itu mengira dan bahwasanya zakat itu bahwa dia sendiri Ibnu Mas'ud dan anaknya itu lebih berhak menerima zakatnya dari sang istrinya. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, saddaqa Ibnu Mas'ud zaujaka wa waladaka ahaqqu min tasaddaqat bihi alaihi. Jadi memang kata Rasul membenarkan bahwasanya lebih suaminya Ibnu Mas'ud dan anak-anaknya itu lebih berhak diberikan sedekah daripada yang lainnya. Hadis Bukhari, dikeluarkan hadis riwayat Bukhari. Amma sa'il al-aqarib, sedangkan
kerabat-kerabat yang lain, kal ikhwa wal akhwat, saudara laki-laki, saudara perempuan, wal a'mam, paman, wal akhwal, tante, wal amat, wal khalat, selain fa innahu yajuzu daf'a zakat ilaihi, maka boleh membayarkan, menyalurkan, menunaikan zakat kepada mereka. Idza kanu, nah di sini dengan syarat apabila mereka mustahqina fi qawli aktsar ahli ilm, dengan syarat mereka itu yang berhak menerima zakat, yaitu misalkan yaitu seorang yang fuqara, al-masakin, miskin atau fakir, kemudian fi sabilillah, ibn sabil dan sebagainya. Nah itu boleh kita zakat kepada mereka, memberikan zakat kita kepada mereka. Nah ini menurut pendapat kebanyakan para ulama. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, atas dasar perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa 'ala dzil qarabah itnatan silah wa sadaqah. Sesungguhnya sedekah yang diberikan kepada orang miskin merupakan sedekah. Jadi pahalanya adalah sedekah. Sedangkan apabila sedekah tersebut diberikan kepada dzil qarabah yang mempunyai kerabat, yang punya ikatan atau kerabat, kita memberikannya kepada kerabat kita, itnan, maka pahalanya 2. Apa aja? Silah dan sedekah, pahala silaturahim dan pahala silaturahim dan pahala sedekah. Jadi memang kita memberikan sedekah itu yang lebih afdol adalah kepada orang yang ada di sekeliling kita, orang yang terdekat dengan kita, yaitu kerabat kita dahulu, dengan syarat apabila mereka itu termasuk yang al-mustahiqin, orang yang berhak dizakati. Ya, jadi afdolnya seperti itu. Dan untuk suami juga ketika sang istrinya itu kaya, karena mungkin ada ya ketika menikah itu sang istri itu dari keluarga kaya dan dia itu memiliki harta yang sangat banyak, sedangkan suaminya mungkin tidak kaya atau miskin. Nah, boleh bagi istri itu untuk membayar zakat kepada suaminya. I'ta'u talabatil ilm min az-zakati dun al-ibad. Jadi memberikan zakat kepada talabatil ilm, para penuntut ilmu, dari dun al-ibad, ya, selain yang jadi memberikan zakat kepada para penuntut ilmu. Nah, dibolehkan atau tidak? Nah, di sini qala an-Nawawi law qadara 'ala kasbi yaliqu bihalihi. Nah, walau qadara 'ala kasbi yaliqu bihalihi. Menurut Imam Nawawi dibolehkan untuk memberi zakat kepada para penuntut ilmu. Walau misalkan sang penuntut ilmu itu bukan orang yang miskin. Dia mempunyai uang lah ya, bukan termasuk orang miskin, bukan termasuk orang fakir. Nah, itu dibolehkan menurut Imam Nawawi. Kenapa? Karena memang illa annahu masyghul bi tahsil ba'd al-umur syar'iyyah bihaitsu law aqbala 'ala al-kasbi lan qata'a lit-tahsil. Karena sang penuntut ilmu itu menggunakan uang yang dia milikinya itu ya untuk di jalan menuntut ilmu. Maka uang tersebut ketika dia sibuk menuntut ilmu, uang itu tidak akan berkembang, melainkan uang itu akan habis atau membiayai kesibukannya dia dalam menuntut ilmu. Nah, di sini maka halat lahu zakat, maka dibolehkan zakat kepada para penuntut ilmu, li'anna tahsil al-'ilm fardhu kifayah, karena memperoleh ilmu itu merupakan fardun kifayah. Jadi dibolehkan, apalagi dan tapi di sini ulama itu berbeda pendapat apakah boleh seluruh penuntut ilmu ataukah hanya penuntut ilmu syar'i. Di sini khilaf bainal ulama. Ada yang boleh membolehkan, terserah, yang penting orang tersebut adalah penuntut ilmu, baik ilmu syar'i maupun ilmu yang lainnya. Ada yang mengatakan juga hanya kepada penuntut ilmu syar'i. Di sini masalah khilaf. Kemudian isqatud dain 'anil zakah. Nah, di sini qala an-Nawawi fil Majmu', Imam Nawawi berkata dalam al-Majmu', kitab Majmu', law kana 'ala rajulin mu'sir dain, apabila seorang itu memiliki hutang dan dia itu sulit untuk membayarkan hutangnya, fa arada an yaj'alahu an zakatihi, maka di sini boleh maka di sini dia menginginkan untuk menjadikannya sebagai zakatnya. Contohnya seperti ini. Apabila si B berhutang kepada si A, ya, jadi si A itu yang mempunyai uang, kemudian menghutangkan uangnya kepada si B, dan si B ini termasuk orang yang susah
untuk membayar hutangnya karena memang dia sangat miskin atau fakir. Nah, apakah boleh si A menjadikan uang yang dia pinjamkan kepada si B itu sebagai zakat, sebagai zakatnya dan diberikan untuk si B? Nah, ini boleh atau tidak? Dan di sini ulama berbeda pendapat. Nah, di sini contohnya waqala lahu, dan berkata kepadanya, ja'altuhu an zakati, saya menjadikan uang tersebut sebagai zakatku. Jadi ya udah deh, nggak usah bayar hutang, ya. Hutangnya sebagai saya niatkan zakat saya, dan zakat saya tersebut diberikan kepada kamu, jadi utangnya lunas. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Yang asahuhuma, yang pendapat yang paling betul, yang paling benar adalah bahwasanya tidak boleh, karena syaratnya itu harus uangnya itu harus ada, harus qabd. Nah, di sini wa madhabu Ahmad, di sini menurut pendapat Ahmad dan Abu Hanifah. Kenapa? Li'anna zakat dhimmatu fala yabra'u illa biiqbadiha. Jadi karena zakat itu harus terima barangnya, sedangkan ketika permasalahan di atas itu uangnya itu tidak ada, karena syarat zakat itu ada barangnya, ada uangnya, seperti itu. Jadi yang pendapat yang betul adalah, yang paling benar adalah tidak boleh, kecuali kalau misalkan misalkan si A itu mengutangkan uangnya kepada si B, kemudian si B itu bayar zakatnya, dan ternyata si A itu akhirnya si A itu menerima uangnya tersebut. Kemudian si A itu mengetahui bahwa si B itu termasuk orang miskin fakir, maka boleh dizakatkan kepada si B. Tapi kalau misalkan si B-nya itu tidak bisa membayar hutang karena memang susah banget, kemudian si A bilang ya udah, utangnya lunas aja, saya jadikan utang kepadaku itu sebagai zakatku kepadamu. Nah, itu yang tidak boleh. Baik, lanjut ke naqluz zakah. Ajma' al-fuqaha ala jawazi naqliz zakah ila man yastahiqha min baladin ila ukhra. Dan di sini para ulama, para fuqaha itu telah bersepakat bahwasanya membolehkan memberi zakat, ya, naql itu memindahkan, yaitu memberikan zakat kepada yang berhak dari negara satu ke negara yang lainnya. Contohnya misalkan ketika saya ingin membayar zakat saya serahkan kepada fakir miskin di Palestina. Nah, di sini ulama telah menyepakati kebolehannya. Apabila, nah di sini ada apabilanya. Ajma'al fuqaha ala jawazi naqli zakati ila man yastahiqha min baladin la ukhra apabila istaghna ahli baladin al-muzaki anha. Nah, apabila penduduk negara tersebut itu sudah tercukupi, maksudnya sudah tercukupi, tidak membutuhkan uang zakat. Nah, itu dibolehkan. Amma idza lam yastaghni qaumul muzakki anha faqad ja'atil ahadits. Nah, apabila kalau misalkan penduduk penduduk negara yang dia diami itu ternyata mereka masih fakir miskin dan sangat membutuhkan uang zakat tersebut, maka di sini dijelaskan dalam hadis-hadis yang jelas bi an zakat kullu balad tasarruf fi fuqara'i ahlihi, bahwasanya zakat itu harus ditunaikan kepada orang yang berhak yang ada di negaranya tersebut, karena orang yang ada di negaranya dia tinggal tersebut lebih berhak atas orang yang di luar negara tersebut gitu. Kalau misalkan masih membutuhkan dan sangat tidak mencukupi. Qala Ibnu Qudamah, apabila menurut Ibnu Qudamah, wa in khalafa wa naqruha ajza'athu, apabila tetap dia itu menyalurkan zakatnya itu kepada negara lain, walaupun misalkan di negara tersebut itu masih banyak yang membutuhkan zakat, uang zakat atau barang zakat, ya, uang zakat tersebut, maka hukumnya boleh. Dan di sini merupakan perkataan kebanyakan ahlul ilm, ya. Jadi permasalahan ini seperti itu, ya. Menurut kebanyakan ulama membolehkan membayar zakat, menyalurkan zakat kepada di negara lain, kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di negara lain. Walaupun misalkan penduduk negara yang ia tinggal di tersebut itu masih banyak membutuhkan zakat juga, yaitu dibolehkan menurut aktsar ahli ilm, seperti itu. Fa in kana ar-rajul fi baladin, dan apabila seorang laki-laki itu tinggal seseorang ya berada di negara tertentu, wa maluhu fi baladin
akhar, sedangkan hartanya itu ada di negara yang lain. Misalkan saya ada di Indonesia, kemudian uang saya itu adanya di Amerika misalkan. Fal mu'tabir baladil mal li'annahu sababul wujub. Maka di sini dibayarkannya kepada penduduk Amerika. Karena uang tersebut yang mewajibkan saya zakat, bukan waktunya atau bukan sayanya. Seperti itu. Jadi saya katakan sekali lagi, kalau misalkan saya itu saya orang Amerika, ternyata saya tinggal di Indonesia, kemudian harta saya semuanya ada di Amerika, dan harta tersebut sudah mencapai nisab wajib dizakati, maka zakat tersebut disalurkan ke penduduk di Amerika. Nah, fa in kana ba'duhu haitsu huwa, dan apabila seperti contoh yang tadi ya, saya orang Amerika kemudian ke Indonesia, hartanya itu sebagian ada di saya di Indonesia dan sebagiannya ada di Amerika, maka penunaian zakat menyalurkan zakat tersebut kepada warga Indonesia, karena sebagian uang hartanya ada di Indonesia, sebagian hartanya ada di Amerika, maka disalurkan ke warga di mana yang saya tinggal sekarang. Seperti itu. Ini fi zakatil mal, ini dalam permasalahan zakat uang. Wa amma zakatul fitri, berbeda dengan zakat fitr. Zakat fitr fa innaha tafarraqu fil baladi alladhi wajabat alaihi fihi. Nah, kalau misalkan permasalahannya itu adalah zakat fitrah, contohnya ya, saya orang Amerika, kemudian saya tinggal di Indonesia, dan Indonesia akhirnya saya tinggal di Indonesia pada saat bulan Ramadan, atau ya mau lebaran di Indonesia misalkan. Dan maka wajib bagi saya untuk menunaikan zakat fitrinya itu di Indonesia. Karena walaupun misalkan hartanya itu, kebanyakan harta saya itu di Amerika, atau harta kekayaan saya itu di Amerika, tapi karena dalam permasalahan zakat fitri ini, karena sekarang saya di Indonesia, maka penyaluran zakatnya tetap di Indonesia. Nah, li'anna zakat tata'allaq bi'aini, karena di sini zakat fitri ini terikat dengan waktu ya, dengan waktu diwajibkannya. Karena waktu diwajibkannya itu dan tempat waktu diwajibkannya itu kan bulan Ramadan ya, sebelum hari raya Idul Fitri, maka diwajibkan di mana saya ada di tempat tersebut. Seperti itu. Berbeda dengan zakat al-mal, zakat harta. لو أخطأ المزكي وأعطى من تحرم عليه وترك من تحل له دون علمه ثم تبين له خطأه. Nah, di sini permasalahan apabila seorang membayar zakat, kemudian memberikan zakat tersebut kepada orang yang haram untuk diberikan zakat, ya, golongan yang tidak berhak, golongan yang haram menerima zakat. Nah, dan dia meninggalkan orang-orang yang harusnya dia zakati, orang yang berhak, tanpa dia ketahui. Kemudian setelah itu dia mengetahui bahwa dia telah memberikan zakat tersebut kepada orang yang salah. Nah, dalam permasalahan ini, hal yujzi'uhu dzalik, apakah itu boleh? Apakah zakatnya itu sah? Wa tasqutu anhu zakah, yaitu maksudnya adalah apakah zakatnya itu sudah selesai dan kewajibannya telah gugur? Am anna zakata la tazalu daidan, apakah zakat tersebut masih berupa hutang, yaitu harus fi dhimmatihi hatta yada'a mawdu'aha. Jadi apakah zakat tersebut yang enggak sah ya, harus diulangi lagi zakatnya, harus diberikan kepada yang berhak. Nah, dalam permasalahan ini ikhtilaf ya. Jadi ketika orang memberikan zakat, ternyata dia memberikan kepada orang yang salah, dia memberikan kepada golongan orang yang haram menerima zakat. Kemudian setelah jelang waktu, atau setelah mungkin berapa hari atau berapa jam, dia mengetahui bahwasanya orang yang ia telah berikan zakatnya tersebut adalah orang yang haram menerima zakat. Nah, apakah zakat orang tersebut sudah tuntas, dibiarkan saja, maksudnya adalah kewajibannya telah gugur, atau apakah zakatnya itu tidak seharus diulangi lagi sampai dia memberikan zakat tersebut kepada orang yang berhak. Nah, di sini ikhtalafa anzal al-fuqaha fi hadhihi al-mas'alah, bahwasanya para faqih itu berbeda pendapat mengenai pendapat mengenai masalah ini. Faqala Abu Hanifah berkata, yujzi'uhu ma dafa'u wa la yutalib bidaf'i zakatin ukhra. Menurut Abu Hanifah sudah
yujzi'uhu, artinya adalah sudah selesai ya, boleh, sudah selesai, karena kondisinya dia pada saat itu tidak tahu gitu kan, tanpa sengaja. Kecuali kalau disengaja itu memang tidak sah ya. Menurut Abu Hanifah ya sudah, setelah gugur kewajibannya ya, dan dia ma'idafa'ahu wa la yutalib bidafi zakat ukhra, dan dia sudah tidak perlu menunaikan zakatnya lagi, mengulang zakatnya lagi. Itu menurut Abu Hanifah. Jadi bolehkan dan dia tidak perlu mengulang zakatnya. Kemudian madhab Malik wa Syafi'i wa Abi Yusuf wal Thawri wa Ibn al-Munzir mengatakan la yujzi'uhu. Nah itu nggak boleh, tidak boleh ya. Wa anna alaihi an yadfa'aha ila ahliha, dan dia harus masih tetap mengulangi atau membayarkan zakatnya lagi kepada yang berhak. Kemudian menurut Ahmad ada dua riwayah, riwayat al-ijza wa adamihi, riwayat membolehkan dan yang tidak membolehkan. In dhanna faqiran, apabila dia itu awalnya mengira bahwasanya orang tersebut fakir, fabana ghaniyan, kemudian terungkaplah bahwa orang tersebut itu orang kaya. Nah, kalau misalkan di sini menurut Imam Ahmad, apabila awalnya dia itu mengira bahwa orang yang dia berikan zakat tersebut itu orang miskin, ternyata dia itu orang kaya, maka di sini dia memiliki riwayatan, yaitu ada yang riwayat yang pertama itu membolehkan, yang riwayat yang kedua adalah tidak membolehkan. Jadi yang pertama membolehkan tuh maksudnya adalah ya sudah, telah gugur kewajiban zakatnya, tidak perlu mengulangi zakatnya lagi. Sedangkan riwayat yang kedua adalah baginya untuk mengulangi zakatnya tersebut dan memberikan kepada orang yang berhak. Kemudian amma in banal akhdhu abadan aw kafiran aw hashiman aw dha qarabah lil mu'ta min mu'ti mimman la yajuzu ad-daf'a ilayhi lam yujzi'uhu ad-daf'a ilayhi riwayatan wahidan. Nah, apabila kalau ternyata dia memberikan zakat kepada seorang, mungkin dia mengiranya bahwa orang tersebut adalah muslim, ternyata setelah terungkap bahwasanya orang tersebut bukan muslim tetapi kafir ya, la abdan kafiran atau hashimiyan, orang Bani Hashim ya, atau mempunyai karabah lil mu'ti, atau misalkan orang-orang yang tidak, intinya orang yang ternyata orang tersebut adalah orang yang tidak berhak diberikan zakat ya, contohnya seperti dari Bani Hashim, atau misalkan ajdad, al-ab, al-abna, al-bint, وغير ذلك, maka di sini menurut Imam Ahmad tidak boleh, yaitu harus diulangi zakatnya lagi dan diberikan kepada yang berhak. Nah ini riwayah yang mengatakan ini cuma riwayah wahidah. Jadi dalam madhab Ahmad sendiri ada dua kondisi. Ada yang pertama adalah kondisi apabila dia itu mengira fakir, ternyata dia orang kaya. Maka di sini Imam Ahmad memiliki dua pandangan, memiliki dua riwayah, membolehkan dan tidak membolehkan. Kemudian yang permasalahan kedua adalah apabila yang ketika terungkap orang tersebut adalah orang yang haram untuk menerima zakat. Nah, menurut Imam Ahmad di sini cuma riwayah wahidah, bahwasanya harus mengulangi zakatnya tersebut, diberikan kepada orang yang berhak. Zakatul fitr, zakat fitrah, az-zakatul lati tajibu fil fitri min Ramadan. Jadi zakat fitrah adalah zakat yang kewajibannya ditunaikan pada bulan Ramadan. Wajibatun ala kulli fardin minal muslimin, dan wajib bagi seluruh muslim, baik itu saghiran atau kabiran, baik itu masih kecil atau yang besar, dzakaran atau unsa, dzakar atau unsa, baik laki-laki maupun wanita, hur atau abd, orang yang merdeka maupun budak. Jadi wajib. Nah, dalilnya adalah anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah bagi muslimin di bulan Ramadan. Sa'an min tamrin, satu sa' dari tamar itu kurma, dan satu sa' itu sama dengan 4 mud. 1 mud merupakan cakupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan. Maka 1 sa' itu berarti 4 kali cakupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan. Nah, 1 sa' beras kurang lebih setara dengan 3 kg ya, 3 kg beras, dan untuk 1 sa' gandum kurang lebih setara dengan 3 kg gandum. Dan ini menurut kilogram sebenarnya ulama berbeda pendapat.
Ada yang mengatakan 2,75, ada yang mengatakan selainnya. Tapi untuk lebih amannya kita jadikan 3 kg beras atau 3 kg gandum. Nah, sa'an min syair 'alal 'abdil hur atau sa'an min syair ya. 'Alal 'abd bagi seorang hamba saya, al-hur atau orang yang bebas, merdeka, dzakar wal untha, laki-laki, perempuan, as-saghir kecil, wal kabir dan besar, minal muslimin dari kalangan muslim, dari orang muslimin. Hikmatuha, hikmahnya, syari'at fi Sya'ban min as-sanah ats-tsaniyah min al-hijrah, bahwasanya penunaian zakat fitrah ini disyariatkan pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Nah, di sini hikmahnya adalah syari'at fi litakuna tuhra lis-shaim. Jadi hikmahnya adalah untuk membersihkan dosa-dosa orang yang berpuasa. Walitakuna 'aunan lil fuqara'i wal mu'awwizin, dan untuk membantu orang-orang fakir ya, dan orang yang membutuhkan. Jadi zakat fitrah itu selain mensucikan diri kita, juga untuk menolong atau memberikan orang fakir agar bisa menikmati hari raya, menikmati makanan. Tuh, jadi sama-sama senang ya ketika hari raya itu, tidak ada yang bersedih. Mu'awizin itu sama ya artinya, seperti orang miskin, fakir, tidak mampu. Ala man tajib, bagi siapa diwajibkannya. Jadi wajib bagi siapa nih? Itu alal hur al-muslim al-malik limiqdar as-sa', bagi orang yang merdeka muslim yang memiliki limiqdar as-sa', memiliki uang untuk memiliki baik itu gandum atau beras, tergantung di mana dia di mana dia tinggal ya. Kalau di Indonesia kan beras makannya, maka bayarnya itu beras karena di Indonesia makanan pokoknya beras. Kalau misalkan gandum ya bayarnya dengan gandum juga. Dimiqdaris, jadi memiliki beras tersebut ya, atau gandum atau selainnya. Wa yazidu an quwwatihi, dan dia memiliki kelebihan barang makanan yang lebih. Intinya dia mampu membayarkan zakat, dan ketika dia membayarkan zakat fitrah tersebut dia masih bisa makan. Dan dia juga waqut ayalihi yauman wa lailah, dan memiliki cadangan makanan untuk orang yang ditanggungnya, untuk orang yang wajib dinafkahinnya. Wa tajibu alaihi an nafsihi. Nah, maka di sini zakat fitri ini diwajibkan untuk dirinya, dan juga amman talzamuhu nafaqatuhu, dan diwajibkan atas dirinya, dan diwajibkan juga atas orang yang ditanggungnya atau orang yang dia wajib menafkahinya, seperti itu. Kazauja, seperti istri, wa abnaihi, dan anak-anaknya, dan pembantunya ya, wa khadimul ladzina yatawalla umurahum ya, yang membantunya, seperti misalkan dia punya pembantu atau dia punya budak. Nah, di sini kan makanya zakat fitri itu tidak hanya untuk orang merdeka, tapi wajib dilaksanakan dan dibayarkan maupun orang yang merdeka maupun budak. Nah, di sini maka ketika budak yang wajib bayar zakatnya adalah tuannya. Yakum bil infaq alaihim, seperti itu. Kemudian mata tajib, kapan wajib dilaksanakan zakat fitri? Ittafaqal fuqaha ala anha tajib fi akhir Ramadan. Dan di sini para fuqaha telah bersepakat bahwasanya wajib dibayarkan di akhir bulan Ramadan. Wa ikhtalafu fi tahdidiha alal qaulain. Sedangkan untuk waktunya, kapannya, itu ulama berbeda pendapat, ada 2 pendapat. Al-qaulul awwal wujubiha 'inda ghurubish syamsi lailatul fitr. Ya, bahwasanya wajib ditunaikannya itu ketika mataharinya telah udah gurub, tenggelam ya, Lailatul Fitri, pada malam Idul Fitri, itu malam takbiran kalau di Indonesia ya, atau bahasanya kalau bahasa Indonesia itu adalah malam takbiran. Nah, ini menurut Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Syafi'i, wa fil jadid ihda riwayatin an Malik, dan riwayat yang baru menurut Imam Malik itu bahwasanya ditunaikan ketika ghurubis syams, ketika terbenamnya matahari Lailatul Fitri, pada malam
Id, itu malam takbiran. Kemudian menurut pendapat yang kedua, ini adalah pendapat Abu Hanifah Laits Asy-Syafi'i fil qadim, itu perkataan Syafi'i, karena Syafi'i itu mempunyai qaulain, qaulul qadim wa qaulul jadid. Menurut yang pendapat yang lamanya itu adalah bahwasanya dan riwayat Tsani dari Malik itu bahwasanya penunaian zakat fitri itu ketika tulu'il fajri min yaumil id, ketika munculnya fajar pada hari idnya, itu subuh kali ya, subuh pada hari idnya. Nah, itu menurut riwayat yang kedua. Nah, adapun di sini pun ada yang mengatakan bahwasanya boleh ya, ada yang mengatakan boleh ditunaikan pada awal bulan Ramadan. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Hal yajuzu ta'jiluha an waqtil wujub, boleh tidak kita membayarkannya sebelum waktu diwajibkannya. Sebelum waktu yang tadi ya, ada dua khilaf, yaitu ketika malam ghurubus syams, ketika matahari terbenam, yaitu masuk waktu takbiran malam Id, atau pada pagi Idnya sebelum imam berkhutbah, naik ke khutbah, seperti itu. Nah, di sini boleh nggak nih kita membayarkannya terlebih dahulu dari waktu yang diwajibkannya? Menurut jumhur itu boleh, itu dengan biyaum au biyaumaini, dengan sehari atau sebelum atau 2 hari sebelumnya, sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Sedangkan menurut Ibnu Umar ini, amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tu'addi qabla kharajin nas min as-shalah. Nah, di sini atau bahwasanya boleh, ada yang mengatakan boleh ya sehari atau 2 hari sebelumnya. Kemudian tapi menurut Ibnu Umar ini pengerjaannya itu yaitu paling telat itu yaitu ketika orang-orang belum bubar sholatnya. Nah, jadi dibolehkan ya untuk membayarkan zakat fitrah didahulukan sebelum waktunya, yaitu dengan sehari atau 2 hari sebelumnya. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan boleh untuk membayarkannya di awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan, itu dibolehkan. Tetapi yang lebih afdolnya adalah yaitu waktu yang pada kalau mau di akhir, kalau mau ditakjil, mau diduluin bayarnya, afdolnya ya yaitu biyaumin au biyaumin. Tapi yang lebih afdolnya lagi yaitu pada waktunya, yaitu ketika matahari sudah terbenam, malam takbiran ya, malam idnya, atau pagi-pagi sebelum sholat, sebelum bubar jamaah. Tapi yang memang kalau misalkan takut terlewat atau kelupaan karena hari id itu kan sibuk ya, atau sibuk dengan hal lain, dengan keluarga, bersapa-sapa atau ada keluarga datang, maka pada malamnya lah dikerjakan malam idnya, seperti itu. Masrifuha, nah untuk yang zakat fitri ini masrafuz zakah ay anha tuwazzi' 'ala al-asnaf ats-tsamaniyah al-madhkurah. Maka ini membayarkan zakat fitrah ini tetap ya seperti bayar zakat sebelumnya, zakat mal gitu atau zakat yang lainnya, sama, yaitu kepada 8 golongan yang berhak ya, al-fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, itu. Adapun pada penunaian zakat fitrah ini kepada fuqara itu afdol, paling afdol ya, awal asnaf biha. Nah, maka lebih kepada fakir miskin, karena tujuannya pada agar ketika hari fitrah itu, yaumul id itu, tidak ada yang bersedih, semuanya bahagia, maupun fakir miskin yang memang biasanya itu makan cuma sehari atau tidak mempunyai sama sekali, tidak punyai beras, tidak punya makanan, maka pada hari id ini semuanya bahagia, baik yang fakir maupun miskin. Jadi wal fuqara hum awlal asnafu biha, maka menyalurkan kepada orang-orang fakir itu lebih utama untuk zakat fitrah. Hal fil mali haqqun siwa zakah, apakah dalam uang itu ada hak lain selain zakat? Dan di sini berbeda pendapat ya.
Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata bahwasanya ada hak lain selain zakat dalam harta, dalam uang, dengan dalil Bismillahirrahmanirrahim, wa atal mala ala hubbi, dan memberikan harta yang ia cintainya. Jadi ada hak lain ya dalam harta ini selain zakat. Sedangkan dan hak lain tersebut adalah sebagai kamalul bir, sebagai penyempurna ketaatan ya. Waqila, dan ada pula yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dalam ayat tersebut wa atal mala ala hubbihi, maksudnya adalah zakat saja, zakat al-mafruḍah, bahwasanya hanya ada hak dalam harta itu adalah hanya zakat yang wajib, zakat al-mafruḍah, tidak ada hak selainnya. Dan awal arja, dan pendapat pertama adalah lebih betul, lebih sahih, lebih arjah, lebih rajih, yaitu pendapat bahwasanya ada hak lain dalam harta selain zakat. Wa aqamus salat wa ataz zakah, dalam ayat ini wa aqamus salat wa ataz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Fa dzukira zakah ma'as salah. Nah, di sini disebutkan kata zakat bersama salat ya. Wa dzalika dalil ala anna al-murad, dan bahwasanya dalam ayat wa aqamus salat wa aqamus salat wa ataz zakah ini menunjukkan bahwasanya dalam qauluhu ta'ala yang wa atal mala ala hubbihi ini, maksud wa atal mala ala hubbihi ini bukan zakat al-mafruḍah, laisa zakat al-mafruḍah, fa inna dzalika yakun tikraran, Allahu a'lam. Jadi yang mengatakan bahwa sahnya dalam harta lain itu ada hak selain zakat itu dengan menggunakan dalil wa atal mala ala hubbihi. Kemudian disanggahlah oleh pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada hak selain zakat, dengan mengatakan bahwa maksud wa atal mala ala hubbihi ini merupakan maksudnya adalah zakat mafruḍah, zakat yang wajib. Kemudian disanggah lagi oleh yang mengatakan bahwa ada hak lain selain zakat, selain zakat yang wajib, yaitu dengan dalil bahwasanya wa aqamus salat wa ataz zakah. Kata wa ataz zakat ini dalam zakat ini sudah ada tersendiri dalam ayat lain yang mana disandingkan setelah salat. Berarti menunjukkan bahwasanya wa atal mala ala hubbihi ini adalah maksudnya adalah bukan zakat yang wajib. Karena apabila maksudnya adalah zakat yang wajib merupakan tikrar pengulangan, dan tidak mungkin, maksudnya ini bukan pengulangan seperti itu. Allahu a'lam. Wattafaqal ulama ala annahu idza nazalat bil muslimin haju ba'da ada, dan di sini para ulama itu telah bersepakat bahwasanya apabila seorang muslim atau saudara kita mengalami kesusahan ya dalam harta gitu, walaupun setelah kita menunaikan zakat kepadanya, maka wajib bagi kita untuk membantunya lagi, mengasih uangnya lagi, dan mengasih uang yang kedua itu, memberikan uang yang kedua itu bukan yang zakat, karena zakat beda lagi ya. Yang pertama zakat, misalkan kita sudah memberikan dia zakat, tetapi ternyata dia itu masih kekurangan, masih banyak, dia punya hutang atau dia tidak bisa memberikan makan kepada anak-anak yang banyak. Nah, maka wajib bagi kita seorang muslimin yang mempunyai kemampuan harta lebih, maka kita wajib membantu saudara kita tersebut walaupun kita sudah membayarkan zakat kepadanya. Dan untuk uang yang kita berikan yang kedua kali itu merupakan sedekah ya, dan itu wajib bagi kita menolong sesama muslim. Tapi mungkin ini yang hanya dapat saya sampaikan. Warakum alil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.